kita baru menggerakkan mesin dulu dari SDN Kasengan 2. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya. Silahkan Ibu perkenalkan diri dulu. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Nabila Abdul Jamal, bisa dipanggil dengan Bu Nabila. Di sini saya sebagai salah satu guru di SDN Kasengan. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kali ini kita akan melakukan observasi, di mana nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas ini. Nah, adapun tujuan diadakannya supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran tersebut ya. Mengapa kita melakukan kesempatan hari ini? Ini sebagai persiapan awal Ibu ya, nanti supaya lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik pada pembelajaran itu juga. Nanti saya dulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita, apa tujuan pembelajaran ini dicapai. Tujuan pembelajaran yang ketika saya merancang kegiatan pembelajaran di modul ajar saya ingin menyampaikan materi tentang siklus hidup hewan. Adapun tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari siklus hidup hewan, dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menanyakan di mana hewan bermetamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis sama sekali. Jadi tujuannya berdua ya Bu, dimana peserta didik memahami ya pengertian siklus hidup hewan, dan peserta didik juga bisa membedakan ya antara metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan yang tidak melalui metamorfosis. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi kali ini? Ya, untuk area pengembangan saya sendiri itu ada dua Bu. Yang pertama itu pengetahuan, dan yang kedua itu keterampilan. Di pengetahuan ini saya ingin peserta didik itu bisa memahami pengertian siklus hidup hewan. Dan yang keterampilan ini nanti saya akan membagikan kelompok di mana nanti peserta didik itu memilah hewan-hewan yang bisa masuk ke metamorfosis sempurna dan tidak mengalami metamorfosis. Nanti peserta didik itu akan presentasi di depan kita. Oh, jadi ada perkembangan yang dicapai itu ada dua ya Bu. Kemudian bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, baik itu dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Ya, terkait apa itu? Strateginya ya. Nah, strategi pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ada konten, produk, proses ya Bu, sama produk. Yaitu terus disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak Bu. Kita ada apa ya, video pembelajaran gitu, jadi itu disesuaikan juga. Terus untuk metode pembelajarannya saya menggunakan hidup dan hidup metode saya pertama diskusi, tanya jawab, dan nanti anak-anak itu presentasi. Jadi Ibu nanti akan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu, sesuai dengan kebutuhan murid, gaya belajar murid juga ya Ibu. Kemudian Ibu juga menggunakan input e-learning ya, dan juga menggunakan metodenya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran sendiri ya, ada yang visual, sama ada yang berbasis teknologi. Nah, jadi yang visual itu anak-anak peserta didik itu bisa melihat gambar-gambar siklus hidup kayak dari kepompong, dari ulat, kepompong, dan kupu-kupu gitu. Nanti ada video animasi juga, menggunakan
terus ada ilmu ibu. Jadi ibu akan menggunakan IT ya Bu, dengan menampilkan informasi dengan gambar. Ya bagus itu Bu, sangat menarik bagi anak-anak itu Bu. Kemudian kapan akan dilaksanakan Bu kegiatan pembelajaran tersebut? Saya insya Allah akan melaksanakan kegiatan belajar tersebut tanggal 3 September 2024. Jadi nanti di tanggal 3 September saya akan melakukan observasi. Setelah itu kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu, observasi. Nanti juga akan didampingi oleh Ibu Yunanti, beliau selaku pengajar saya. Sebelum kita hari apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Hari ini saya bisa pelajaran terkait kegiatan pembelajaran dan juga beberapa metode pembelajaran. Jadi Ibu sudah punya gambaran, Ibu sudah siap ya Bu nanti di supervisi kelasnya Ibu memberikan yang terbaik bagi murid-murid Ibu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya telah berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi, nanti dilanjutkan dengan pasca observasi ya Ibu. Demikian percakapan observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan percakapan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sukses ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Atasnya
Sebelum itu, kalian pernah nggak melihat perkembangbiakan kata? Nih, seperti ini ya. Telur. Ada yang pernah melihat perkembangbiakannya ayam? Kira-kira dari ayam dulu apa dari telur dulu? Bukan dari ayam dulu. Telur. Terus apa? Iya, titik. Ayam. Ya, pintar-pintar ya ternyata. Nah, sekarang kita nonton video dulu ya. Skip aja dulu. Nah, kalian, Ibu harap kalian simak baik-baik video tersebut ya.
Tentang apa tadi? Tentang metamorfosis. Nah, kira-kira pengertian metamorfosis apa ya? Ada yang bisa menjawab? Metamorfosis. Ada yang bisa menjawab? Oli, bisa? Vita? Nah, metamorfosis itu adalah, oh iya, siapa namanya? Irul. Coba apa metamorfosis? Ya, perkembangan hidup hewan ya. Perkembangan hidup hewan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Irul. Ada jawaban yang lain? Dadah. Ya, metamorfosis itu adalah hewan yang berkembang biak ya. Nah, tadi kan ada metamorfosis sama ametamorfosis. Nah, yang metamorfosis ini adalah hewan yang berkembang hidup, sementara yang melakukan metamorfosis, sementara ametamorfosis ini yang tidak bermetamorfosis. Contohnya tadi ada apa? Kupu-kupu itu kan yang metamorfosis sempurna ya. Yang ametamorfosis ada ayam. Tahu nggak ayam? Nah, kira-kira kenapa ayam dikatakan ametamorfosis? Karena ayam itu perubahannya hanya dari telur, ayam kecil, ayam dewasa ya. Jadi tidak ada perubahan bentuk tuh. Nah, ketika metamorfosis itu terjadinya perubahan bentuk ya. Kayak kupu-kupu itu kan dari ulat ke pompong sama kupu-kupu ya. Terus apa lagi yang lain? Kata dari telur beruduk kata muda pintar. Kalau nyamuk kira-kira itu masuk ke apa? Metamorfosis sempurna. Pokok intinya gini, kalau metamorfosis sempurna itu melewati tahap ini pupa. Tahu ke pupa ya? Pupa atau larva? Pupa, larva. Nah, kalau kecoa itu masuk ke metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, di sini ibu punya LKPD. Kalian kan sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi kalian isi LKPD ini, nanti ibu kasih gambar. Ada gambar beberapa macam hewan. Nanti kalian ditempel ya, tempelkan ke LKPD ini. Ada masuk ke metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, atau hewan yang tidak bermetamorfosis.
sini kita akan presentasikan hasilnya ke depan kelas ya. Yuk, silakan dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 1. Yuk. Maju. Maju semua, ada apa-apa. Yuk. Dibaca. Hewan yang masuk ke metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan ametamorfosis. Yuk. Ayam tidak bermetamorfosis. Terus bebek tidak bermetamorfosis. Ganti. Jampi metamorfosis tidak sempurna. Kepala metamorfosis tidak sempurna. Belalang metamorfosis tidak sempurna. Katak metamorfosis sempurna. Lalat metamorfosis sempurna. Nyamuk metamorfosis sempurna. Cakung metamorfosis sempurna. Nah, benar tidak apa yang disampaikan oleh kelompok 1 jika katak, lalat, nyamuk, dan capung masuk ke metamorfosis sempurna? Ada jawaban yang lain? Kira-kira apa nih? Ada yang salah enggak? Ada yang kurang tepat enggak tadi? Ada apa? Lalat. Lalat itu biasanya masuk ke apa? Hewan yang tidak bermetamorfosis. Kalau yang kelompok ini, kelompok berapa? Kelompok 2. Lalat masuk ke apa itu? Sempurna. Lalat masuk ke metamorfosis Sempurna. Berarti benar ya, lalat masuk ke metamorfosis sempurna ya. Terus ada lagi? Iti masuk ke hewan tidak bermetamorfosis, benar? 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 Benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Ayo. Sini kelompok 2 mengatakan jika kupu-kupu masuk ke metamorfosis sempurna, benar? Benar. Terus belalang masuk ke metamorfosis tidak sempurna, benar? Benar. Terus apa ya? Kucing itu masuk ke ametamorfosis, benar apa tidak? Kucing, benar? Kenapa kok salah? Siapa yang bilang benar? Di sana, kucing. Masuk ke mana kira-kira kalau salah? Tidak sempurna. Nah, kucing itu masuk ke hewan yang tidak bermetamorfosis ya, karena tidak mengalami perubahan bentuk.
tidak sempurna. Benar atau tidak? Salah. Biasanya masuk kemana ayam? Hewan yang tidak bermetamorfosis. Terus lalat masuk ke hewan tidak bermetamorfosis. Benar atau salah? Biasanya masuk kemana? Metamorfosis sempurna. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kalian ada pertanyaan tidak terkait pembelajaran hari ini? Jadi paham semua ya? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Irul, bisa menyimpulkan? Nita? Olive? Safa? Enggak. Irul? Bisa? Ya. Metamorfosis itu ada yang metamorfosis dan ametamorfosis. Yang metamorfosis ini adalah hewan amfibi dan hewan serangga atau insekta. Nah, yang ametamorfosis ini seperti unggas, terus mamalia dan lain-lainnya. Nah, yang metamorfosis ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bisa dipahami ya? Ya, itu saja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa kembali dalam cakapan pasca observasi bersama saya Faridatul Munawarah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Hasan 2 Kabupaten Sumber. Kali ini saya masih bersama Ibu Nabila. Beliau adalah guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Nah, dan hari ini saya juga didampingi oleh Ibu Yulianti. Beliau selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Farida. Bu Farida sendiri baik ya? Alhamdulillah Ibu masih dalam keadaan sehat. Bu Nabila sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Ya baik Ibu. Kali ini dalam percakapan pasca observasi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah berjalan di beberapa hari yang lalu. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Ketika saya melaksanakan observasi di kelas, alhamdulillah proses pembelajaran itu sesuai dengan modul yang telah saya rancang dulu. Ya, alhamdulillah Ibu jadi sudah sesuai. Bagaimana bisa Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan yang Ibu lakukan, kemudian tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Untuk area pengembangannya itu saya menggunakan 2 Bu, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu peserta didik membaca buku, dan keterampilan itu ketika melaksanakan kerja kelompok. Dan saya juga waktu itu menampilkan sebuah video animasi. Nah, di situ juga saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi Ibu di area pengembangannya itu ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana di keterampilan itu
siswa bekerja kelompok ya Bu. Iya. Kemudian Ibu juga menggunakan pembelajaran modifikasi sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu. Iya. Dan juga gambar-gambar dan video. Iya, kan misal video animasi bisa digunakan oleh peserta didik yang memiliki gaya belajar visual auditory, Bu, dan yang kerja kelompok mungkin bisa untuk yang kinestetik gitu ya Bu. Jadi Ibu jadi pembelajarannya itu berdiferensiasinya itu proses, konten itu lengkap ya Bu. Sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas? Sejauh mana ya Bu? Sejauh mana itu menurut saya sudah cukup baik Bu, namun ada beberapa kekurangan Bu tentunya Bu. Dan ketika saya membuat rencana pembelajaran ya Bu di modul itu, saya sudah merancang dengan sebaik mungkin, namun pada saat realitanya itu mesti ada kekurangan Bu, entah siswa yang kurang aktif gitu Bu. Ya Bu, jadi kalau Ibu sudah merancang sedemikian rupa ya Bu, ternyata masih ada kekurangan. Nah, jadi dari kekurangan atau kendala-kendala tersebut, apa sih sebenarnya kendala itu Bu? Seperti ini Bu, siswa di dalam kelas itu biasanya harus konsentrasi ya Bu. Nah, tetapi pada kenyataannya, pada realitanya itu siswa tidak bisa konsentrasi Bu. Terus siswa lebih mengandalkan teman sebayanya Bu. Seperti ketika saya bertanya apakah ada yang bisa mencontohkan metamorfosis sempurna itu seperti apa, nah siswa itu ragu-ragu Bu untuk mengajukan tangan Bu. Tetapi ketika ada teman sebayanya yang mengajun tangan, nah dia ikut-ikutan Bu gitu. Jadi kendalanya itu anak-anak itu kurang aktif ya Bu, kurang terlibat langsung, juga kurang antusias dalam belajar. Mereka cuma menunjuk temannya ya Bu, ketika temannya mau menjawab ya pun kita mau menjawab, padahal mungkin sebenarnya dia itu tidak paham ya Bu. Jadi dari kendala tersebut apa yang nanti Ibu akan misalnya anggarannya itu untuk mengantisipasi dari tidak itu? Ya, rencananya saya itu kan karena saya mungkin ya Bu menggunakan cara yang konvensional yang hanya menggunakan metode ceramah gitu, metode tanya jawab seperti itu, mungkin siswa kurang sedikit antusias Bu. Saya juga ini Bu, lebih ingin pembelajaran itu menyenangkan Bu, seperti saya menambahkan ice breaking. Nah, saya menyadari itu karena di awal pembelajaran itu biasanya siswa uji konsentrasi dulu, siswa konsentrasi apa tidak gitu ya, salah satunya ice breaking. Terus ini Bu, kurangnya media pembelajaran interaktif Bu, kan sekarang kan berbasis IT nih ya Bu. Nah, karena berbasis IT jadi setidaknya adalah media pembelajaran interaktif yang mana nanti siswa itu bisa bermain di kayak workflow apa gitu ya, Kahoot gitu Bu. Jadi siswa bisa bermain di situ. iya, jadi anak-anak itu kurang antusias karena pembelajarannya ya Bu, mungkin Selalu monoton gitu ya Bu. Jadi rencana Ibu nanti akan memberikan pembelajaran yang lebih interaktif ya, dengan itu tadi ya Workflow, terus Kahoot juga enggak hanya menampilkan video animasi, jadi siswa kan kurang terlibat gitu, cuma hanya menonton saja. Selain dari kurangnya antusiasnya anak-anak itu Bu, apa lagi Bu yang menjadi kendala? Dari ini juga Bu, dari literasinya Bu. Nah, anak-anak itu kadang malas membaca Bu. Ketika malas membaca, anak-anak tidak tahu kayak metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Nah, biasanya kan sebelum pelajaran dimulai itu kan ada ini ya Bu, membaca 15 menit ya Bu sebelum belajar. Nah, itu kadang saya menerapkan itu, kadang tidak Bu. Oh, jadi Ibu kurang konsisten ya, literasi di kelas Ibu ya, yang biasanya 15 menit itu dulu ya. Misalnya di membaca buku itu 15 menit, apa saja yang Ibu lakukan? 15 menit itu biasanya siswa membaca buku di pojok baca ibu, lalu siswa itu membaca buku selama 15 menit,
Setelah itu ada jurnal membaca Bu. Jadi ketika siswa sudah membaca, dia mengisi jurnal baca itu Bu. Dan seperti buku apa yang dibaca, dari halaman berapa, dan ringkasannya Bu. Gitu. Jadi siswa nanti setelah jurnal membaca itu sudah ditulis, nanti siswa menyampaikan kepada gurunya, Bu, tadi saya membaca ini dari halaman sekian-sekian. Bagus itu Bu. Ya. Nah, jadi harus konsisten ya Bu, sebenarnya sudah ada di kelas Ibu, cuma tidak konsisten ya Ibu. Nah, selain membaca di dalam kelas, apa lagi yang Ilustrasi biasanya ini Bu, ada jadwal tertentu untuk siswa kelas 3 ini pergi ke perpustakaan Bu, dan itu dilaksanakan biasanya seminggu sekali pada saat selesai jam olahraga. Padahal sudah setiap minggu itu ke perpustakaan, mengapa masih rendah literasi anak-anak? Ya karena itu Bu, mungkin karena kurangnya buku bacaan itu Bu di perpustakaan, dan apa ya Bu, siswa itu lebih ya, cara meningkatkannya itu juga Bu yang sulit Bu. Jadi siswa kadang kalau nggak ada ajakan dari temannya, ayo ke perpustakaan, nah itu tidak mau Bu, kadang siswa Bu. Lebih banyak bermainnya gitu Bu. Iya. Jadi minimnya bacaan juga ya Bu yang menjadi kendala. Baik Ibu, terkait rencana Ibu tadi ya, sampaikan tadi, siapa saja yang akan terlibat? Yang terlibat itu bisa kepala sekolah, nanti teman sejawat, sesama guru, terus siswa sendiri tentunya Bu, dan kepala perpustakaan di perpustakaan. Jadi Ibu nanti akan berkolaborasi dengan sejawat dan berkolaborasi dengan kepala sekolah yang bersedia. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terkait rencana Ibu tersebut? Komitmen saya itu ingin membuat pembelajaran yang lebih menarik dan lebih efisien Bu, dan siswa itu bisa melibatkan siswa di dalam segala pembelajaran kayak yang tadi workflow itu Bu. Kalau itu kan melibatkan siswa, berorientasi kepada siswa maksudnya Bu. Jadi ya bagus Ibu, semoga nanti apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya Ibu. Nah, rencananya kapan ini akan dilaksanakan? Insya Allah akan secepatnya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti akan terwujud. Saya tunggu lagi ya, misal bincang-bincang kita bagaimana ke depannya. Mungkin ini menjadi pembelajaran bagi yang lain juga ya Ibu. Baik Ibu, sekarang Ibu Wilanti selaku pengajar praktik bisa menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari percakapan pasca observasi yang telah berlangsung tadi Ibu. Ya, terima kasih Bu Ida dan rekan sejawatnya Ibu Nabila, terima kasih dan selamat kepada Bu Farida sudah melewati kegiatan ini di pasca observasi ya, percakapan pasca observasi. Sudah bagus begitu ya, sudah tirtanya, kemudian percakapan kuncinya pakai tirta, sudah runtut begitu. Saya tadi mendengarnya juga sudah tidak ada lagi kata kira-kira, karena dalam coaching kita juga harus menghilangkan kata kira-kira dan mungkin. Jadi dari tujuan sudah terlihat jelas tadi bahwa percakapan ini tujuannya adalah sesuai dengan yang sudah diplot di pra observasi, kemudian setelah itu identifikasi tadi. Jadi sudah menanyakan bagaimana nih, sudah sesuai tidak dengan modul begitu, kemudian hambatan yang ditemui, kemudian juga itu termasuk diidentifikasi. Kemudian R-nya adalah rencana, tadi rencananya juga sudah muncul dari kendala yang ada, dari identifikasi yang ada, kemudian dimunculkan bagaimana rencana berikutnya, kemudian TA-nya adalah tanggung jawab, dan itu semuanya sudah meruntut, sudah bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Bu Farida, khususnya sebagai CDP bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, karena sesuatu itu karena terbiasa ya, bisa lah terbiasa gitu. Nah, untuk membiasakan kita mengcoaching
tidak terbatas dengan guru saja, tetapi dengan siswa kita juga bisa menerapkan percakapan coaching gitu. Sekali lagi terima kasih, sudah bagus. Silakan diimplementasikan sesering mungkin melakukan percakapan coaching meskipun itu bukan pasca observasi. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuli sudah memberikan umpan balik atau tanggapan terkait proses pasca observasi tadi. Akhirnya proses supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Semoga semua ini bisa bermanfaat bagi saya terutama dan Ibu Nabila, rekan sejawat saya. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.